Udah Rudi tuh. Pak RW, Pak RT mana? Maju. Pak, Ibu, adik, kakak dan semua, Bapak Kapolres sekaligus Om dari kita punya teman silat kasih klarifikasi satu kali untuk kejadian besok dan tindak lanjutnya nanti seperti apa nanti Bapak yang jelaskan ya. Supaya Bapak Ibu dengan adik-adik, kakak, dan semua bisa dengar. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT, yang saya hormati Bapak RW dan seluruh saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Pertama, saya datang ke sini sebagai Kapolresta Jayapura Kota. Yang kedua, saya datang ke sini sebagai om tunggu dari adik yang meninggal. Ya. Jadi saya mau sampaikan untuk kejadian yang kemarin, kami dari kantor dan saya dengan keluarga sudah bicara tadi di dalam bahwa semua ini musibah yang tidak ada yang kita harapkan bisa jadi seperti ini. Untuk kronologis dan fakta-fakta tentang kejadian kemarin dilaksanakan dengan proses pemeriksaan oleh Polresta dan Polda Papua dari fungsi reskrim dan provos untuk mengetahui apa yang terjadi dan penyebab daripada adik kita ini akhirnya meninggal dunia. Ya, dari mana nanti diketahui dari saksi-saksi teman-teman yang duduk dan dia juga sudah dimintai keterangan di Polsek, masih dalam pemeriksaan dari kemarin, dan juga orang-orang yang melintas yang mungkin sempat menegur, mengingatkan ataupun mengajak, ataupun yang duduk bersama-sama, termasuk teman-teman tadi, ya. Tetapi singkat cerita, untuk saya bagi, tetapi harus kita pastikan dengan hasil pemeriksaan. Yang jelas, laporan didapat setelah ada himbauan dari masyarakat dan anggota yang lewat untuk adik-adik ini bisa membubarkan diri karena ada kegiatan yang kurang pantas di muka umum. Ya, saya tidak perlu jelaskan apa, dan juga meresahkan kepada pengguna jalan. Sehingga personil gabungan yang tergabung dalam Satuan Tugas COVID
provinsi yang berada di PTC maupun dari lampu merah Hamadi, yang di dalamnya juga terdiri dari anggota Polresta sendiri ada, bersama dengan mobil water cannon. Jadi gabungan ini merespon untuk mendatangi TKP ini yang kita dapat laporan daripada masyarakat. Kemudian setelah datang dilakukan himbauan untuk mereka bisa membubarkan diri dan pulang. Tetapi sepertinya hal ini tidak diindahkan. Kemudian digunakanlah penyemprotan untuk dari water cannon supaya membubarkan diri. Akibat dari penyemprotan ini, ya, sehingga adik kita ini terjatuh. Soal tentang semprotan ini langsung kena lalu menyebabkan terjatuh, atau adik ini menghindar ataupun bergerak sejenak lalu jatuh, nah itu nanti yang akan dilihat dari hasil-hasil pemeriksaan, termasuk dengan CCTV juga yang ada di sekitar ruko ini. Jadi saya tidak bisa menyampaikan hal yang belum disimpulkan dengan fakta kejadian, tetapi saya hanya bisa menyampaikan bahwa setelah disemprot, tidak lama kemudian adik ini terjatuh, ya. Apakah karena panik atau mundur lalu kena tangga yang ada di situ? Karena kita tahu TKP-nya di sekitar tangga itu, tangga beton. Itu nanti kita dalami dari hasil pemeriksaan, dan saya pastikan ini dilaksanakan secara objektif. Karena juga dilakukan oleh Polda Papua, bukan oleh Polresta sendiri. Seperti itu, ya. Seperti itu yang sementara saya bisa sampaikan. Apabila nanti hasil dari proses pemeriksaan, bukti-bukti yang lain termasuk dari saksi maupun bukti petunjuk dari CCTV semua menjelaskan sebuah kesimpulan, maka itulah yang benar. Apabila dari fakta itu kemudian menyimpulkan ada perbuatan anggota yang dinyatakan salah, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, ya, oleh Polda Papua. Karena kalau untuk sekarang semuanya masih mengerjakan untuk bisa tahu daripada fakta tersebut. Harus ada beberapa orang yang dimintai keterangan, kemudian juga untuk mengamati rekaman-rekaman CCTV yang ada di sekitar situ, ya. Untuk langkah awal, teman-teman yang duduk bersama adik-adik ini, tadi saya sampaikan juga sementara dalam pemeriksaan. Teman-teman itu tentunya dalam kondisi mabuk cukup berat. Yang kedua, anggota kita yang mengoperasionalkan kendaraan water cannon juga sudah diamankan di Polres dan sudah menjalani pemeriksaan. Tinggal kita kembangkan saksi-saksi lain yang perlu kita minta keterangan, ya. Dan saudara-saudara tidak perlu khawatir, karena harapan saya juga selaku Kapolres dan sekaligus selaku keluarga langsung dari sini, semua objektif sesuai kejadian yang sebenarnya, ya. Dan nanti dari keluarga dengan saya kita akan ikuti perkembangannya untuk sampai di mana proses ini dan kesimpulannya seperti apa yang harus diberlakukan terhadap siapa-siapa anggota yang dinyatakan bersalah ataupun lalai menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan sekarang kami dari Polresta dan saya selaku keluarga langsung, kita fokus untuk persiapan mengantar adik ini bisa kita bawa ke tempat peristirahatan yang terakhir dengan layak. Segala perbuatan, segala tindak tanduk daripada adik ini semua baik, ya, semua baik.
hal-hal di belakang yang tidak baik itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah tidak ada lagi. Saya sendiri tidak akan bercerita tentang itu. Tentang dia kenapa sampai harus begini. Tapi itu sudah lewat dan saatnya untuk mengurus, memberikan tempat yang layak, yang terbaik. Ya. Untuk itu, saya minta kerjasama daripada Handi Tolan, teman-teman, saudara, warga, tetangga semua yang sekitar sini, untuk mari kita membantu proses untuk pengantaran adik ini sampai dengan ke pemakaman. Kira-kira nanti jam 11 kita ibadah. Setelah itu kita akan bawa ke kuburan Tanah Hitam, ya. Dan saya sendiri langsung yang bersama keluarga akan tangani ini. Karena saya sudah menyampaikan bahwa ternyata yang meninggal ini adalah saya panggil anak. Gitu. Jadi itu duka secara keluarga, duka tentunya, dan juga secara kedinasan kami menyampaikan rasa duka dan permohonan maaf atas kejadian. Untuk apa yang sebenarnya terjadi nanti akan disampaikan lewat perkembangan daripada proses pemeriksaan itu. Ya, sedikit banyak ya sudah tentu karena semprotan ini lalu ada refleks dan lain ataupun langsung menyebabkan adik ini jatuh. Itu sudah tentu. Saya tidak bilang tidak. Iya dong? Itu sudah tentu. Cuman apakah langsung jatuh karena kena air, ataukah ada gerakan untuk menghindar atau lari, ataukah panik lalu kemudian jatuh? Itu yang nanti kita perjelas dari saksi dengan CCTV. Ya, tetapi kami menyesal kenapa itu sampai harus seperti itu. Kalau saya pun memilih lebih bagus saya amankan dia, mesti harus pukul tidak apa-apa. Yang penting amankan supaya tidak bisa berakhir seperti ini begitu. Ya. Dan anggota juga tidak kenal, alat juga tidak kenal, harus pilih siapa. Mungkin bisa pilih 3 temannya yang tadi duduk. Tapi Tuhan sudah gariskan. Hari ini siapa, besok saya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang bilang, kenapa